Namun saya melihat bahwa sekelumit apa yang disampaikan itu sangat esensial di dalam bagaimana pentingnya membangun sebuah kejujuran, karakter yang hebat. Sayangnya sosialisasi ini kan baru sangat terbatas, Pak. Kami berharap bahwa edukasi ini tidak hanya terbatas di kalangan atlet, non-atlet, tetapi juga di sekolah, Pak. Justru kami muara atlet yang tidak pernah habis adalah siswa-siswa. Dengan demikian, semua yang kita ubah yang utamanya sebenarnya mindsetnya dulu, Pak. Jadi membangun karakter dan budaya fair play, budaya jujur itu sedemikian rupa menjadikan bagian dari denyut nadi kita dan semua desak nafas kita. Itulah harapan kita, sehingga apa yang disampaikan tadi sesungguhnya sangat memalukan, Pak. Kalau orang hanya mengejar prestasi tetapi dengan menghalalkan semua cara, itu sungguh sangat menyakitkan. Jadi seperti kasus yang kemarin, Pak, ya, yang atlet kemudian di pemain volley itu, Pak, yang sangat maco. Sebenarnya beliau itu nggak tahu gendernya apa, tapi bahwa dengan mudah ketika waktu itu atlet Filipina memprotes, kemudian kita bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah telah berubah, telah operasi katanya begitu. Nah, ini tentu sangat memalukan bagi bangsa kita. Nah, yang ketiga, bahwa pengetahuan kita sangat terbatas, Pak, mengenai apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang dibolehkan. Sehingga betul ada sebagian yang memang betul-betul tidak tahu, Pak. Seperti hanya amfetamin itu kan sesuatu yang sangat mudah didapati. Nah, itu salah satu ketidaktahuan, tetapi itu sangat menjerumuskan. Ini juga sayang sekali kalau hanya karena kecerobohan dan kebodohan tadi. Oleh karena itu, pertama dan utama tadi selain atlet, pelatih, guru, dan semua yang berkecimpung di dalam sikat karakter tadi di sekolah-sekolah, kami berharap bahwa pengetahuan tentang ini jauh lebih penting, Pak. Jadi apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dibolehkan, meskipun prosesnya tadi untuk hal tertentu bagi orang sakit boleh, kan gitu, Pak, ya. Saya kira itu, Pak, yang ingin saya sampaikan. Matur nuwun atas segala informasinya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh saya tahu namanya Pak siapa dan dari mana, Bapak? Saya Bambang Priyono, Pak, dari Persani. Sehari-hari mengajar dosen di Universitas Negeri Semarang, Pak. Atau non, Pak? Dosen, Pak. Ya. Pertanyaannya sangat akurat dan sangat tepat. Terima kasih, Bapak. Izin saya jawab satu persatu, ya, Pak. Yang pertama, Bapak, mengenai sosialisasi ini memang itu sudah kami rencanakan sekali, Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi memang adalah dasar dari tujuan kami sosialisasi, Pak. Kami akan menggencarkan lagi, Pak, pelatihan-pelatihan ini di kepengurusan kami yang baru ini, Pak. Kami baru sekitar setengah tahun, Pak, jabatan baru ini, Pak. Kami sudah merencanakan untuk tadi, Pak, approach sekolah-sekolah, karena disitulah awal mula bibit-bibit daripada atlet-atlet, Pak. Sebelum mereka terjerumus ke doping, sebelum mereka nggak tahu apa-apa, kita harus belum di sana, Pak. Kita berikan pemahaman yang bagus, mindset yang bagus, Pak. Betul sekali, Pak. Yang nomor 2 tadi, Pak, tentang atlet-atlet yang memakai doping, ya, Pak. Seperti atlet voli tadi, ya, Pak. Itu kami sempat baca kasusnya, Pak. Memang itu jadi kasus juga. Namun itu kami TW kan, Pak, waktu itu, Pak. Sedang dalam proses penanganan juga, Bapak. Itu memang menimbulkan sebuah pertanyaan juga di dunia internasional, ya, Pak. Sampai di sana seperti itu. Kedepannya, Pak, kami bertekad untuk mencegah hal seperti itu terjadi, Pak. Penggunaan obat-obat yang bisa memberikan cewek jadi seperti cowok, cowok jadi seperti cewek, Pak, itu akan kami perketat lagi, Pak. Yang terakhir, Pak, tadi mohon izin tentang apa yang dibolehkan, ya, betul. Tadi betul sekali, Pak. Kami akan mencetak seperti selebaran ataupun infografis, ya, Pak, yang dapat kami sebarkan di Instagram kami. Betul kata Bapak tadi, mungkin kami share nanti, Pak. Kami perbanyak edukasi dari kami sehingga tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Seperti cutting, Pak. Cutting minuman di mana-mana, betul kata Bapak, dapat didapatkan secara gampang di Alfamart. Itu ternyata ada kandungannya. Bukan saya tidak menyerang sebuah merek, ya, Pak, mohon maaf dari tersebut. Cuma ingin menggambarkan bahwa memang gampang dapat di mana-mana. Mixagrip, Pak, obat flu misalkan. Atlet nembak bisa minum Mixagrip lebih tenang, Pak, ternyata. Ada kandungan-kandungan yang dapat berfungsi seperti ini. Akan kami kerjakan, Pak. Tadi sangat baik sekali poin-poinnya. Terima kasih, Bapak. Selamat malam. Untuk pertanyaan yang kedua kami persilakan Mbak Kota. Silakan.
Sebutkan nama dari asal dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya dari Lampung, Pak. Ya, nama Sugiono. Saya sangat setuju dengan Bapak tadi. Karena saya terlibat untuk disabilitas, Pak. Jangan hanya yang normal, Pak. Ini masih banyak sekali untuk disabilitas yang tentang masalah doping, masalah yang lain. Ini tolong juga ada skala prioritas. Karena anak disabilitas ini biasanya juga belum tahu, apalagi yang tunarungu, Pak. Jadi saya harap untuk sosialisasi ini juga dilibatkan bagi anak-anak kami yang disabilitas. Dan perlu saya informasikan kepada yang hadir pada hari ini saya maaf, jangan menggunakan kecacatan. Ini sudah dihapus pada tahun 1996. Jadi penyandang disabilitas. Nah, ini. Dan sekali lagi, Pak, khususnya ini di bidang kedokteran memang sangat-sangat sekali dibutuhkan bagi anak-anak kami yang disabilitas. Karena apa? Ini yang didengung-dengungkan, ini mohon maaf, saya 25 tahun mengambil disabilitas ini, ada sekolah Semano, tapi tidak ada namanya sekolah khusus olahraga untuk disabilitas. Ya, apalagi khususnya yang di daerah-daerah, Pak. Ini dan mohon maaf kepada Bapak yang ada di Kemenpora, penyanangan daripada kegiatan ini hanya jangan terpusat ke daerah atau ke kota, yaitu menyasar ke pelosok melewati puskesmas, posyandu, bahkan kami merintis, Pak, yaitu komunitas anak-anak terlantar penyandang disabilitas yang kemarin dicanangkan di Jambi, di suku anak dalam saya ikut. Nah, harapan itu, Pak, sehingga nanti kita bukannya slogan dalam arti apa? Yang berjaya adalah yang normal. Ini masih banyak seperti itu. Oleh karena itu, Pak, sekali lagi saya mengharapkan solusi Bapak, dan saya siap sebagai relawan, Pak. Ya, siap sebagai relawan. Dan saya sehari-hari sebagai guru SLB, Pak, relawan SLB, saya mempunyai pondok disabilitas, mempunyai LKS disabilitas, bahkan mempunyai pengembangan pengabdian penelitian disabilitas. Saya mempunyai jurnal. Dan saya juga sama dengan Bapak, saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama Lampung. Terima kasih, Pak. Bukan memamerkan, ya. Kita duduk bersama ini untuk bagaimana yang senam, yang ini, tapi jangan lupa disabilitas juga kita depan. Assalamualaikum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, terima kasih sekali tadi pertanyaan dan masukannya sangat membuka pikiran kami, Pak. Yang pertama tadi kami jawab mengenai disabilitas, memang banyak obat-obatan yang dibutuhkan, Pak. Memang sifat esensial. Seperti kita harus makan nasi, kalau kawan-kawan yang disabilitas harus makan obat, Pak. Udah kasih makan obat, kita dopingnya kita persulit pula. Itu kan tidak adil ya, Pak, ya. Maka dari itu, Pak, tergerak dengan tadi pernyataan Bapak, kami dari LADI, Pak, mungkin akan mengadakan satu pertemuan khusus dengan NPC, Pak, untuk kita bahas tadi bagaimana penanganan TUE bagi kawan-kawan disabilitas tersebut agar lebih memudahkan dan tidak berbelit-belit, gitu ya, Pak. Yang kedua tadi, Pak, mengenai kebijakan untuk pelatihan tidak hanya di kota-kota, namun dasar ke daerah-daerah akan kami sampaikan, Pak, ke bagian terkait mengenai usulan Bapak tadi. Mungkin tadi juga Pak Anwar sebagai ketua sudah mencatat juga, Pak, beliau kabit yang mungkin membidangi hal tersebut, Pak. Jadi mungkin satu frekuensi ya, Pak, nanti insya Allah kita ada pertanyaan lagi mungkin, Pak. Silakan, Bapak. Belakang, Pak. Bagi panitia nanti boleh minta tolong nama-nama penanya nanti di set nomor handphone ya, Pak. Kalau boleh ya, Pak, ya. Ini ada Pak dosen, Pak Bang Pak Sugiono. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Pak.
Perkenalkan, saya Mardi Santoso dari Pemprov Provinsi Riau. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dari presentasi Bapak tadi itu disampaikan bahwa ada penambahan jumlah atlet yang menggunakan doping dari PON ke PON gitu ya. Betul. Nah, saya sangat penasaran, adakah di antara sekian atlet yang menggunakan doping itu yang berasal dari atlet balap sepeda? Itu yang pertama. Yang kedua, catat ya Pak, biar nggak lupa ya Pak, kan 3 pertanyaan. ya, oke. Yang kedua, Bapak tadi juga menyampaikan bahwa ada resistensi dari pelaku olahraga di Indonesia terkait pemeriksaan doping. Sejauh mana berdasarkan pengalaman Bapak di lembaga anti doping, cabur-cabur ini melaksanakan rekomendasi dari lembaga anti doping, misalnya pencabutan gelar juara kah, atau pengembalian medali. Sejauh mana cabur selama ini menerima rekomendasi lembaga anti doping? Kalau ada cabur atau misalnya event atau panitia yang tidak melaksanakan rekomendasi dari lembaga anti doping, apa tahap selanjutnya dari lembaga anti doping? Apakah ada proses lebih lanjut atau hanya rekomendasi silahkan dilaksanakan, silahkan tidak dilaksanakan? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat bahwa penggunaan doping ini secara umum kan termasuk dalam kelompok besar kecurangan, Pak. Jadi bukan hanya penggunaan doping saja, ada banyak kecurangan lain di dunia olahraga termasuk balap sepeda. Yang seperti Bapak katakan tadi, misalnya faktor tuan rumah, wasitnya atau jurinya curang. Nah, secara umum bagaimana Bapak melihat sportivitas insan olahraga di Indonesia ketika dia jadi tuan rumah atau ketika ada celah untuk melakukan kecurangan, baik doping ataupun tidak doping, itu sebenarnya sesportif apa insan olahraga di Indonesia ini, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. 3 pertanyaan saya izin jawab satu persatu Pak. Yang pertama, dari tadi data yang kami paparkan, tiap PON itu apakah ada atlet balap sepeda atau tidak? Mohon maaf Bapak, salah satu konsep yang kami pegang adalah unsur privasi. Kami melindungi atlet-atlet yang kami periksa, kami melindungi mereka-mereka yang terkena tes doping tersebut agar tidak terekspos oleh media. Sebisanya kami akan menjaga agar kami dan atlet tersebut dan PB-nya yang tahu Pak. Jadi mohon maaf, nanti mungkin kita bisa obrolkan secara instansional Pak, tidak di dalam forum, untuk menjaga nama-nama atlet ataupun menjaga nama PB tersebut ya Bapak ya. Yang kedua Bapak tadi mengenai resistensi seperti apa. Di kepengurusan yang lalu Pak, kami mendapatkan informasi dari beberapa DCO kami ataupun para pihak yang mengetes doping di lapangan. Ada beberapa PP Pak, saya tidak dapat sebutkan PP-nya seperti apa. Setiap kami datang, bawaannya itu sudah emosi dulu Pak katanya. Saya mau datang, atletnya tidak ada. Saya mau diperiksa, atletnya nggak pernah datang. Gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu terjadi Pak. Saya nggak tahu apakah atletnya memang pakai doping ataukah ada stigma negatif terhadap kedatangan kami ke masing-masing PB tadi Pak. Gitu. Yang terakhir Bapak, kalau satu atlet kena doping, rekomendasi kami seperti apa begitu ya Pak ya? Sebenarnya kami rekomendasinya itu adalah dengan hasil ADAMS Pak. ADAMS itu sistem kategori para atlet yang dicantumkan database internasional. Misalkan atlet A kena, ADAMS-nya sudah coret Pak, otomatis PB wajib mendiskualifikasi atlet tersebut daripada pertandingan atau mendapat sanksi Pak dari IOC masing-masing negara begitu. Itu kesepakatan kami dengan para IOC di negara-negara Pak. Jadi nggak boleh misalkan kami sudah kasih doping, PB-nya tetap maju atlet tersebut di pelatnas misalnya ataupun dimajuin di Olimpik atau di PON Pak. Itu sudah pelanggaran namanya Pak. Itu Pak, itu akan diselesaikan secara arbitrase nasional Pak. Jadi memang sanksinya lumayan berat karena tidak fair Pak, atlet tersebut pakai doping diperbolehkan untuk tetap bertanding. Gitu. Kira-kira begitu Pak jawaban dari kami Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu.